terinspirasi dengan namanya Coffee Bike di London. Juara 1 kontes kopi internasional di Spanyol. Masa panen Masa yang panen, ya. sangat baik. Ya, Itu kalau berapa? yang Kojal itu 3 pilar, Mbak, sebenarnya. Ya. Yang satu bisnis, Ya. yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga menjaga ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insight, ketemu lagi bersama saya Dina Prihatini Wardoyo di Insight Talk pada hari ini di awal Agustus 2024. Kali ini pembahasan kita masih seputar dengan kopi, tapi kali ini tentu akan berbeda tema dan narasumber karena sudah hadir bersama saya founder Kopi Jago Jalanan atau biasa disebut dengan Kojal. Selamat sore, assalamualaikum Bang Iwan. Ya, Gusti Iwan Darmawan, ya. Pemilik dari Kojal. Kojal. Ini kita, Bang Iwan, sahabat Insight mungkin perlu tahu. Beberapa pasti udah tahu ya. Udah sangat tahu dengan kopi ini. Tapi Bang Iwan bisa jelaskan ke sahabat Insight mungkin terkait dengan Kojal itu sendiri. Ya, memang. Terima kasih sebelumnya ya, kita udah diundang di sini, satu kehormatan bagi kami juga dari Kojal. Memang Kojal berdirinya belum lama, kami umurnya baru 7 tahun, Mbak. 7 tahun 2017, namanya Kojal, singkatan dari Kopi Jago Jalanan. Di brand logonya ada gambar ayam jago. Itu memang bukan sembarang nama, sembarang bentuk yang kita buat. Pas secara filosofinya itu kami sejarah ya, muncul tahun 2017 itu pas Cap Gome. Ya, Imlek itu saat itu tahun Shio Ayam Jago. Makanya kami pakai nama lambangnya itu Ayam ya. Jago. Nah, harapan kami dengan bertepatan dengan waktu itu pun ya, sebagai sebuah filosofi motivasi kami, kita bisa memberikan kami bisa ya, brand ini bisa naik, bisa menjadi sesuatu yang luar biasa dan yang besar sesuai dengan namanya ayam jago. Kami juga harus jago di bidangnya, ya, itu satu filosofi yang kami bangun ya, bukan pengen sok jago, tidak, tapi kan berusaha, doa kami ingin menjadi sebagai produk kopi yang benar-benar jago tidak hanya di lokal tapi juga di internasional. Nah, awal mulai kata Kojal, kami dari Kopi Jago Jalanan itu awal mulai karena kami memulai usaha ini sebagai pedagang keliling kopi kaki lima. Jadi PKL kan ini, Mbak. Awalnya PKL, kita merintis dari bawah. Kami pakai gerobak engkol. Waktu itu saya mendesain gerobaknya, mendesain dan membuat sendiri gerobaknya. Kami melihat satu terinspirasi dengan namanya Coffee Bike di London. Jadi kita lihat di internet, browsing, ternyata ada Coffee Bike di London yang gerobaknya simple, unik, dan ya ini bisa jadi sebagai langkah kami untuk memulai bisnis. Dan saat itu juga sudah hype juga di Jogja, namanya kopi keliling. Ya, kopling di kopi keliling di Jogja. Dan kami coba ikutlah mereplikasi konsep ini untuk mempromosikannya. Pada saat kita mulai itu, kami jualannya itu di Pasar Pagi Gang Bunga. Pertama kali itu. Dan pertama pakai itu? Iya, pakai gerobak itu. Ya, sambil menunggu waktu Cap Gome ya. Itu di 2017, Bang? 2017. Saya ngengkol rumah di Desa Kapur. Dari Desa Kapur ke naik tol. Mbak bisa bayangkan, berdua sama istri pakai motor. Nah, saya ngengkol gerobaknya jam 4 subuh udah turun. Setengah 4 ini turun, setengah 4 pagi udah turun. Karena kan masuk pasar tuh nggak bisa terlalu siang. Kita udah nggak bisa masuk lagi. Turun, naik tol, dorong, begitu udah di atas, terus saya naik turun. Wah, itu lumayan juga sebenarnya. Tiap hari ya? Tiap hari. Tiap hari itu awal mulanya seperti itu. Kami jual kopi pun nggak bisa mahal karena di pasar. Nah, pada saat memulai bisnis itu, gimana nih supaya kita bisa bersaing ya dengan kopi-kopi yang lainnya.
Yang sifatnya kopi grade kami itu, menu-menu kami itu ada, harga kami adalah harga warung kopi. Sama seperti yang di pasar ya, yang di kota-kota Pontianak. Nah, kami menjual dengan warung kopi, kami tuh pengennya kita ada yang beda. Jangan hanya konsep saja, kami PKL tapi jual kopinya ala barista. Baristanya bisa dibilang kami ngade-ngade, Mbak, belajar seorang. Otodidak ya? Otodidak, kita belajar, kita beli alatnya, kita pelajari, kita buat seperti itu. Nah, kami pun mencari kopi asli Kalimantan Barat. Itu awal mulanya. Ada nggak ya? Biasa ada banyak-banyak produk yang bilang, "Wih, ini kopi asli Kalimantan Barat, oleh-oleh Kalimantan Barat, oleh Pontianak." Jadi kami dapat di sana, nggak dapat kan kopinya, Pak. Karena sedangkan semuanya biji, karena kita pengen dari biji, pengen lihat seperti apa bijinya, baru kita olah menjadi bubuk, baru diseduh. Begitu kami tanya ke sana kemari, beberapa perusahaan-perusahaan besar yang sudah legend di Kota Pontianak, yang satu nggak mau jual biji kopinya, yang satu bilang kita bukan kopi dari Sumatera. Wah, makin pusing saya. Mana saya dapat kopinya ya? Saya bilang itu kan nggak dapat. Kita belum ekspor terlalu jauh. Kemudian kami bertemulah dengan satu brand kopi di Singkawang. Satu brand kopi di Singkawang. Dan sudah kami telusuri, ketemu langsung, dan dia memang mengambil dari beberapa banyak kopi-kopi dari petani yang di Kalimantan Barat. Tapi tidak satu daerah, ngumpul semua. Itu sejarah kami di Singkawang, kami ketemu langsung dengan ownernya, kami bekerja sama, berjalanlah mulai dari awal itu. Semenjak itu usaha kami, ini kita harus semakin biasa dibilang kalau seniman itu sudah semakin inspirasi ya, ingin berkembang. Yuk kita ke jalan-jalan cari eksplorasi kopi. Kami pun berjalan itu pertama-tama itu ke Kuburaya, ke daerah-daerah Punggur, Parit Gado, tempat-tempat yang diperkirakan ada kopi ya, Bang ya. Kami jalan ke sana. Dapatlah kami yang di Parit Gado ya, di Parit Gado kan coba juga Punggur, coba Parit Gado. Kami lebih suka dengan tesnya yang di Parit Gado daripada yang di Punggur. Walaupun dekat ya bersebelahan, ternyata rasanya beda, Mbak. Rasanya beda. Itu Abang dari biji itu Mbak, diolah sendiri? Diolah sendiri. Nah, waktu itu kami mengolah sendiri itu menggunakan kuali biasa. Ya, seperti di rumah lah, pakai wajan bekas goreng-goreng ikan, kami goreng sendiri. Seperti itu. Dan satu kesempatan kami jalan ke Kayong Utara, bertemu dulu dengan teman-teman di Kayong Utara, di Pontianak, tempat kami di ngopi tempat kami, explore lah kami di sana. Saya dapat sebuah cerita di Kayong Utara yang bikin saya langsung pengen explore tentang kopi ini di Kayong Utara. Nah, di situ ada seorang kakek pergi ke Pasar Melanu, ingin membelikan hadiah sepeda untuk cucunya. Dan di sana dia barter dengan sekarung kopi. Ditukar dengan sepeda? Dengan sepeda. Ini kisah nyata ya, Bang? Iya. Jadi di Melanu itu seperti itu. Wah. Ini tapi saya nggak tahu sebenarnya orang di mana sekarang. Itu ceritanya temannya Abang kan? Iya. Temannya saya itu, kakek itu, jadi dia bilang tuh gitu, Bang. Ya, ada ya, udah tukar, maka heboh juga di Melanu, dia tukar sekarung kopi untuk belikan sepeda untuk cucunya. Ya, itu saya mau mencari itu, dan informasinya ada di desa Rantau Panjang namanya itu, Pak. Jadi saya kali jalan ekspor dari Sukadana, kami mulai start, yuk kita berangkat yuk ke Kayong Utara, ke Sukadana. Pakai klotok, saya sama istri berangkat naik motor. Sampai di sana kami pun melakukan eksplorasi lagi, lebih lanjut lagi ya, eksplorasi lanjut. Kami menghubungi pihak dinas perkebunan, mau mencari di mana sih peta kopi-kopi yang ada di Kayong Utara. Secara data tidak ada, Mbak. Tidak terekam ya. Di dinas perkebunan? Iya, di dinas pertanian dan perkebunan. Tapi hanya tahu, oh di sana ada, di sana ada, di sana ada, di sana ada. Hanya katanya. Hanya kata-katanya. Jadi memang pas masuk ke Rantau Panjang pun saya nggak ketemu. Ternyata agak ke dalam. Ya mungkin itu butuh waktu dan eksplorasi lah. Kemudian kami pun terus berjalan, akhirnya didampingi sama satu dari dinas perkebunan, di dinas pertanian bidang perkebunan Kayong Utara. Jadi teman saya jalan, karena informasinya ada satu kopi, yang mereka nggak tahu jenis kopinya apa, buahnya besar, bijinya juga besar,
rasanya seperti kopi-kopi Arabica begitu Bang. Unik nih, ada sesuatu ya yang berbeda. Itu saya kejar, karena kan Kojal ingin mencari yang berbeda. Nah, kami pun terus menelusur, dapat beberapa tempat, kami menemukan Robusta juga, sama seperti di Parit Gaduh dan juga di Punggur, di Kecamatan Simpang Hilir, hampir semuanya sampai ke Taman Nasional Gunung Palung, itu Robusta semua. Ternyata banyak ya, sampai Teluk Batang. Robusta semua. Kami meneruskan eksplorasi lagi, terus sampai ke ujung, ketemu ke ujung dari Kayong Utara itu, perbatasan Kayong Utara dengan Kuburaya. Namanya Kecamatan Seponti. Nah, ini sungai, seberangnya udah Kuburaya. Nah, gitu. Nah, kami ketemu dan langsunglah kita melakukan eksplorasi di sana. Nah, jadi awal mulanya, wah senang sekali saya ketemu, saya nggak tahu jenis kopinya apa, mereka pun nggak tahu jenis kopinya apa, pemerintah daerah pun nggak tahu jenis kopinya apa. Tapi yang nanam? Petani. Berapa orang? Maksudnya memang rata-rata nanam? Satu desa itu semuanya kopinya itu. Itu dari mana Bang? Asli. Nah, maksudnya ini akan sangat menarik nih. Ini akan karena ini satu hal yang benar-benar menjadi brand story dari kopi Liberica Kayong Utara yang Kojal kembangkan. Nah, dari situ kami melihat sebuah langsung ya saya terhanyut melihat ini sebagai sebuah harta karun. Ini sebuah harta karun. Dan memang sayangnya di situ tadi yang saya bilang pemerintah nggak tahu jenis kopinya apa. Petani pun nggak tahu, hanya tahu kopi-kopi besar. Terus saya hanya dapat informasi kopinya kopi namanya disebut-sebut sama mereka itu kopinya Bariang. Kopi Bariang namanya, Bariang. Apa ya kok Bariang ya? Saya langsung Google nih, kopi Bariang. Kok agak bawa ada nama-nama kayak Padang ya, Sumatera Barat gitu kan. Dan itu saya cari segala macam. Jenisnya, akhirnya pun saya langsung balik lagi, saya ngambil sampel-sampel semuanya. Karena kebetulan saya juga di sarjana kehutanan, kuliah di kehutanan, jadi identifikasi tanaman itu ya sudah pernah kami pelajari lah di kampus ya, di kuliah. Kami pun melakukan sebuah pengamatan dulu, daunnya seperti apa, batangnya seperti apa, buahnya seperti apa, bunganya seperti apa, buahnya kami kupas, seperti apa ketebalannya, kemudian juga si dalam bijinya itu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, karakter rasanya seperti apa, landscape-nya seperti apa. Bang, itu sebelum dirasa? Sebelum. Sebelum dirasa. Langsung kita notit semuanya, kita catat semua itu, dan belum ada nama nih, no name. No name ya. Bariang tadi ya? Iya, Bariang itu. Ternyata tinggal usut. Akhirnya saya menemukan sebuah jawaban karena kopi di sana itu adalah dibudidayakan oleh petani transmigrasi. Ya, petani transmigrasi dari Jawa Timur. Ya, Blitar, Jombang. Nah, ya udah fix ketemu. Ya ketemu karena di bahasa daerah di sana itu sebenarnya bukan Bariang. Apa? Buriah. Buriah itu apa? Nama jenis emang kopi nama itu jenisnya itu. Yang dari orang kampung di Jawa Timur, bahasa daerah ya. Buriah dan Jemblung. Nah, itu dua nama untuk memang ada ya? Dan memang ada. Emang ada kata namanya Buriah dan Jemblung. Setelah tahun 80-an ke tahun 2017 cukup panjang waktunya. Mungkin Buriah berubah menjadi Bariang. Gitu. Jauh ya. Nah, walaupun jauh ya. Walaupun jauh ya, dan di dalam pesan-pesan kopi yang ada yang dibudidayakan mereka itu sendiri adalah menyimpan sebuah cerita yang juga tragis. Mereka pertama kali masuk ke desa ke Kayong Utara itu melewati sebuah peristiwa tragedi kecelakaan. Jadi dia pakai kapal klotok dari Rasau. Yang satu kapalnya mogok. Akhirnya bergandeng. Terus menuju ke Seponti ke Kayong Utara. Di tengah-tengah di perbatasan di Muara itu kapalnya tenggelam. Dua-dua kapal itu? Dua-duanya tenggelam. 15 orang meninggal tahun 80-an itu. 80-an meninggal. Mereka akhirnya semua barang-barang bekal-bekal mereka semua tenggelam semua. Hanya bawa baju di badan. Nah, itu yang diceritakan mereka sama saya sampai juga saya berkaca-kaca mata kalau tiap bercerita itu cukup berat ya. Mereka masuk ke sana 6 bulan baru mulai normal dari pemerintah waktu itu, baru mulai normal.
mereka hanya dapat bantuan mie instan, biskuit ya, biskuit kaleng yang besar itu. Yeah. Nah, biskuit kaleng bekas biskuit itulah yang mereka untuk masak. Jadi pakai kayu, masak pakai seperti itu, kompor udah tenggelam semua, wajan kualitasnya tenggelam semua, dia masak bertahan seperti itu. Terus jauh jaraknya. Akhirnya namanya Mbah Winarsi, Ibu Winarsi, yang manggilnya Mbah Winarsi, itu dia yang bersama-sama dengan teman yang lainnya juga bertahan hidup survive di sana. Dan kemudian ada satu warga transmigrasi juga di sana itu membawalah bibit si Liberica ini. Ya, benih ya, membawa benih Liberica ini yang dia bawa dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Nah, dari Banyuwangi kemudian dikembangkan di sana, terus berkembang sampai tahun 2017 saya masuk. Nah, si Bu Winarsi ini sebagai pedagangnya, pengepul juga. Nah, pengepul, dan dia mencari pasar, Mbak. Barang ini panen pertama tahun kurang lebih di awal 89 akhir, awal 90, kopi ini panen, terus mau dijual kan, mau dapat duit kan dia harus jalan kaki. Jaraknya dari desa Podorukun namanya itu menuju ke Teluk Batang. Itu jaraknya kalau jalan kaki itu bisa dibilang itu hampir setengah hari. Ya Allah. Nah, seperti itu. Dia jalan sendiri. Sendiri, dia bawa kopi, sampel kopi, jual ke Melano, nggak ada yang mau beli. Akhirnya pulang, dia putuskan ke Rasau-Jaya, bawa 50 kilo. Bisa dibayangkan karung 50 kilo dibagi 2 karung. Itu dia pikul sendiri. Dia bawa ke sana, bawa ke Rasau, sampai ke Rasau nggak ada yang mau beli. Jalan lagi dia terus, pakai dulu kan pakai namanya ada angkot tapi kol diesel ya, zaman tahun 80-an kol diesel, L300 itu. Terus jalan sampai ke Pontianak pun nggak ada yang mau beli. Nekat dia, naik bis pergi ke arah Pantura, berhenti Sungai Pinyung, nggak ada yang mau beli. Terus jalan lagi sampai ke Singkawang, pergi ketemu ke pabrik kopi Singkawang, nggak ada yang mau beli. Jalan lagi sampai ke Tebas, baru udah ketemu pembeli di Tebas. Nah, jadi kopi ini berjalannya jauh, Mbak. Karena nggak ada yang mau beli. Orang di Kayong Utara nggak ada yang mau minum kopinya. Nah, bahkan sampai tahun 2017, warga di kampung itu sendiri, mereka yang udah nanam kopinya, nggak pernah minum kopinya. Kenapa, Bang? Nah, betapa sedihnya kan ya. Nah, tapi hebatnya, herannya, di sini bilang kopinya nggak enak. Ya kan, orang zaman dulu kan apapun produk pangan kan pasti bilang enak nggak, nyaman nggak, pasti begitu ya. Cara menilainya. Nah, ternyata tidak enak, nggak biasa minum karena sudah terbiasa dengan kopi robusta. Nah itu dia. Nah dari situ berjalan sampai mulai tahun 90 trading dapat buyer dia di sana pabrik itu, akhirnya mereka kirim pakai truk. 1 bulan dari desa itu saja bisa keluar 2 ton sampai 4 ton ke Tebas. Sejak tahun 90-an. Wow. Mbak bisa bayangkan, 2 ton, 4 ton bukan jumlah yang sedikit setiap bulan, Mbak. Setiap bulan masuk ke sana. Tapi kok nggak terekam ya? Saya jadi heran. Ini kok kopinya keluar, nggak diminum, nggak tahu namanya. Kok nggak ada jejak potensi yang harus bisa dikembangkan? Wah itu bekerja juga saya. Kemana pemerintah nih? Ya bahasa kata agak sedikit emosi lah ya. Pemerintah nggak ada perhatian ya sama mereka ini, padahal ketahanan pangan loh. Gitu. Dan memang kami pun melihat itu semua cerita itu dan mengamati lapangan memang masih ada. Dulu berkarung-karung Mbak di tempat itu, berkarung-karung tengah sana. Ketemulah dengan kopi itu, saya melakukan eksplorasi, gitu tradingnya, sejarahnya apa segala macam, dan berkembang sampai sekarang. Kondisinya adalah waktu itu di Tengkulak, dibeli oleh Tengkulak, ya harganya itu cuma 20, mulai dari masih 6.500 naik ke 10.000 dulu, naik 11.000, naik 12.000. Sampai tahun 2017 saya masuk, kondisi harga di sana itu 22.000 apa 24.000 1 kilo. Nah, waktu saya masuk, saya pun mencoba membeli itu 10 kilo dulu. Nah, kami akan sangrai sendiri, kita coba rasakan sendiri. Memang berat sih Mbak, nyoba kopinya. Jujur berat. Beratnya Bang? Beratnya karena kita udah biasa ya di warung kopi pakai robusta campur beras.
Nah, di Oh, sana gitu ya. saya harus minum kopi yang murni. Rasanya kayak gimana, Bang? Beratnya itu gimana? Beratnya itu adalah apa ya? Si Liberica ini pada saat itu apa seperti rasa yang tuh pahit-pahit tajam, Pak. Oh, Pahit-pahitnya tajam, herbal-herbal kayak herbal seperti itu, pahit gitu. tajam seperti itu. Dan memang tidak kalau diminum kopi hitam ini saya nggak menemukan nikmatnya. Oke. Nah, tapi kok ini kopi bisa laku ya? Nah, itu kenapa sampai Nah, bertonton itu, Bang? disitulah yang menjadi saya memotivasi diri ada apa dan saya harus belajar menikmati kopi ini. Ini bagaimana? Karena ini harta karun, harta karun. Kami belajar, kami ekspor segala macam, ternyata ada kesalahan. Nah, untuk mendapatkan cita rasa yang bisa ditoleran. Nah, kenapa dia Salahnya di pasca pengolahan. panen? Ya, di pasca panen. Oh, Penanganan pasca panen. Oke. Nah, penanganan pasca panen ada salah karena salah saya pelajari Liberica ini sedikit saja kita salah pasca panen, Ya. itu langsung berubah rasanya kayak bau pesing, bau Gitu. amonia, chemical. Berarti harus berapa ini, Bang? Masa panen yang Ya. sangat baik. Ya, kalau berapa? Yang pertama yang paling penting adalah kondisinya itu harus benar-benar buah itu dipetik dalam kondisi matang. Oh gitu. Ya, karena kan sebelum dan ya. Setelahnya nggak bisa. Jadi kalau buah itu udah buah merah udah aman, buah gitu, merah. Okay. Nah, ya setelah itu pasca panennya adalah di fermentasi. Nah, ada penyimpanan, pencucian, dibersihkan dulu semuanya buahnya itu, baru dikupas. Nah, yang ada kemarin-kemarin itu kan dia hanya panen, nggak dicuci, masih apa? Langsung diolah. Langsung dijemur, dijemur juga di tanah, di atas tanah seperti itu. Kemudian juga setelah di atas tanah kan udah kering nih, dikupas ya, dikupas. Nah, harusnya disimpan tempat yang baik. Nah, disimpannya pun bukan tempat yang standar, tempat yang lembab, sehingga rusaklah si aroma kopi ini. Nah, rusak. Buah juga campur, ada yang busuk, ada yang berjamur, kelamaan difermentasi, sehingga rasa kacau balau, Mbak. Di situ kami perbaiki, dan Kojal pun memulai, yuk kita mulai ikhtiar, kita mulai komitmen, mulai hari ini, waktu itu tanggal sekitar bulan Juni ya, sekitar bulan Juni, kami pun memutuskan, yuk Kojal kita angkat ini sebagai salah satu brand kopi kami. Nah, bagaimana kami menjalankannya, dan waktu itu ya jujur kita tidak ada yang bantu, semuanya uang sendiri. Berangkat ke sana Mbak bisa bayangkan, lumayan aja, harus 12 jam naik kapal klotok. Itu bayarnya tiketnya itu waktu itu 75.000. 75.000. Tahun 2017 dong? Ya, tahun 2017, satu orang. Kayaknya berangkat bertiga Mbak. Saya, istri sama motor. Ya kan, motor kan itu orang juga nih. Itu orang yang jadi sekitar berapa tuh ya? 225.000 pergi aja. Pulangnya 225 lagi. Belum makan, belum bensin, belum di sana. Ya mungkin kita nggak ngasih orang kampung segala macam ya. Dan kami pun tetap karena udah komitmen kita harus punya sesuatu yang beda, yang khas. Akhirnya kami kembangkan ini. Ke sebuah konsep yang saya bangun di sana itu, kita harus ngasih pelatihan. Bagaimana ngasih pelatihannya sih, Bang? Kan kita nggak ada basic yang ke pertanian ya, nggak ada basic ke pertanian. Memang saya kuliah di kehutanan, kami paham bisa dipelajari, tapi kita nggak ada basic. Kami pun, saya waktu itu harus memutar otak juga mencari berbagai literatur, berbagai narasumber yang bisa kami ajak diskusi. Nah, bertemulah kami dengan petani-petani kopi yang ada di Jakarta, di Aceh Gayo, kemudian Solok Rajo, kemudian Lampung. Waktu itu acara di Jakarta, pameran Festival Kopi Nusantara. Itu pertama kali kami ikut bawa kopi Kayong Utara ini. Mbak mau tahu betapa nekatnya kami ke sana. Saat itu semua sudah bermain yang kopi yang luar biasa. Papua ikut, semua ikut. Kopi bagus-bagus semuanya. Saya bawa 25 kilo, setengah karung ya, setengah karung kopi dari Kayong Utara, kondisi yang masih jelek, pecah-pecah, busuk. Saya taruh di atas meja, saya pamerkan semuanya. Nekat tuh Mbak. Buat apa? Buat belajar. Buat belajar. Nah, pada saat itu saya bertemu dengan banyak semua petani,
saya datang di pameran itu sebagai gelas kosong. Karena ini mau belajar. Ya. Bukan mau pameran, Ya. bukan mau sok-sokan, bukan mau show off ya. Nah, di situ saya ketemu semuanya. Saya sama istri berangkat sebagai gelas kosong. Tolong bantu kami. Wah, diskusi panjang kali diskusi, panjang kali diskusinya gimana cara budidaya kopi yang benar, gimana cara perawatannya, gimana supaya penetapan harganya, pasca panennya seperti apa, cara ngetes cita rasa seperti apa. Jadi saya berangkat ke Jakarta itu sama istri, ya, kayak kita mau kursus kan nggak ada duit, Mbak. Mumpung dibiayai sama ngikut acara Pemda, kita dibiayai ongkos lah, tiket pesawat kan, jadi itulah kita belajar banyak di situ. Nah, disitulah saya meyakinkan bahwasanya kopi ini benar Liberica. Setelah saya membawa foto dokumentasi, dan di sana pun saya bertemu dengan petani kopi Liberica dari Jambi, petani kopi Liberica dari Riau, yang sudah lebih dulu terkenal kopi Libericanya. Alhamdulillah bertemu, dan fix lah ini sebagai jenis kopi yang Liberica. Kembali lagi, kekesan kami masih memuncak sih, Mbak. Kenapa? Mana ya pemerintah kabupaten, kemana ya pemerintah provinsi, tidak melihat sebuah, kan ada nilai ekonominya nih, 2 ton. Kalau kita kalikan 20.000 aja, 2 ton kali 20.000 berarti kita 440 juta. Ya? Dan ini masih, Bang, maksudnya produksi 2 ton, 4 ton itu? Produksi 2 ton 4 itu sudah yang dikirim ya, yang trading yang dikirim ke Sambas itu, sampai tahun 2022. 2020 kami stop. Nah, kami stop 2022. Jadi setelah kami merasa cukup ya 5 tahun ya, 5 tahun kami dengan petani sudah merasa cukup. Jadi saya pun melakukan asistensi, pelatihan rutin kepada petani, kemudian kami juga membentuk kelembagaan petani ya di tahun 2019. Berarti kami bentuk kelembagaan di tahun 2000. Apa nama kelembagaannya, Bang? Kelompok Tani Cahaya Kayong Sponti. Oke. Itu kelompok tani kopi pertama di Kalimantan Barat, yang khusus kopi ya. Iya, yang khusus kopi. Yang ada kan. Dengan jumlah anggota berapa, Bang? 22 kakak. 22 kakak, luas lahan 40 hektar. Nah, itu pertama kali. Jadi ya, yang khusus konten di kopi. Karena kan hanya poktan sawit, poktan karet, poktan hortikultura. Banyak ya. Banyak ya. Poktan kopi itu belum ada. Baru yang kami punya Bang Iwan itu ya? Iya, baru kami dengan kelompok tani di sana itu. Dan kami pun ya, singkat cerita kita nggak bisa biarkan, kita harus koordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi. Akhirnya kami pun tidak lama-lama berlarut dengan kecewaan, Mbak. Jadi kita harus maju. Ya ini mungkin keterbatasan mereka nggak tahu, ataupun juga pemerintah desanya punya bidang-bidang yang lainnya. Kayak kami menggandeng semua pemerintah kabupaten, kami gandeng pemerintah provinsi, kami gandeng semua untuk melihat di situ. Nah, sampailah akhirnya kami di situ melakukan setelah kelompok tani ini dibuat. Ini kopi kan nggak cuman baru tahu, Mbak, namanya Liberica. Tapi kan KTP belum ada, akte kelahirannya nggak ada. Ya kan? Ini kita harus jelas, Bu. Data diri ya? Data diri nggak ada. Itu dia ya. Akhirnya ya saya memfasilitasi langsung. Jadi mendaftarkan varietas kopinya dengan nama Libericayong. Libericayong. Ya, digabung. Sejak tahun 2019 akhir. Ya, tahun 2020 awal kami terima KTP-nya lah dari Kementerian Pertanian. Langsung dengan Bupati. Jadi penanggung jawab varietas itu adalah Bupati langsung. Nah, jadi sebagai varietas lokal. Nah, itu kita dapat, dan itu kita sebagai varietas lokal kopi pertama Kalimantan. Nah, belum ada Kalimantan itu, kita dapat body claim seperti itu, karena memang belum ada. Kami pun terus meningkatkan belajar terus, berkembang terus dengan petani. Saya harus petani harus sejahtera nih, harus dapat duit yang cukup nih, harus bisa menghidupi keluarganya, harus bisa mereka bisa memiliki target yang lebih seperti itu. Alhamdulillah peningkatan ekonomi semakin bagus. Kami juga ada tanaman pelindungnya juga menggunakan petai.
Tanaman pagarnya kami menggunakan jengkol. Jadi panen kopi, panen petai, panen jengkol. Dan yang tadi Bang Iwan sampaikan mungkin kawasannya tuh di sekitar apa Bang? Oh, kawasan kita itu di sekitar hutan mangrove. Ya. Nah, di situ landscape yang jadi Kojal ini bekerja itu kami berkegiatan dia berusaha ini tidak hanya ke masyarakat saja, tapi juga ke lingkungan. Oke. Jadi Kojal itu 3 pilar Mbak sebenarnya. Yang satu bisnis, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga menjaga ekosistem. Jadi kenapa bisnis yang pertama? Kenapa ekosistem terakhir? Apabila dalam satu landscape, kita buatkan sebuah landscape, ini kawasan yang kita lindungi, ini kawasan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dan disinilah bisnis itu berada. Kalau di sini sudah perekonomiannya sudah hidup, otomatis ini akan terjaga. Dia tidak akan menambah hutan. Nah, jadi sebuah skema yang kami bangun, kami harus meningkatkan perekonomian kerakyatan. Dan ini udah berjalan berapa lama, Bang? Ya, konsep skema ini itu baru saya mulai tahun 2022 setelah kami menerima penghargaan dapat juara 1 kontes kopi internasional di Spanyol. Nah itu di Spanyol itu gimana Bang bisa sampai ke Spanyol itu? Kami juga nggak terlalu tidak merencanakan. Jadi karena melihat seperti ini kami dapat juara 1 di kategori itu ada namanya World Coffee Challenge di Spanyol. Sebenarnya waktu itu mau diadain di Paris, tapi karena ada di Spanyol ada kegiatan kayak water forum seperti itu, dipindahkan ke Spanyol. Akhirnya ini diadakan di Spanyol. World Coffee Challenge, saya nggak tahu tuh informasi ada kontes dunia waktu itu, Pak. Internasional ya, saya nggak tahu. Jadi kami dapat mitra di Jakarta, namanya Pak Steve Hidayat dari PT Selera Indah Perdana. Bang Iwan kita ikut kontes yuk, kopi Libericanya. Memang itu khusus kontes untuk Liberica ya Bang? Enggak, semua kopi. Kopi? Ya, semua kopi. Jadi ada Arabica, ada Robusta. Liberica nggak ada nih. Yang ada hanya satu kategorinya adalah namanya Alternativo. Jadi kopi yang bukan Arabica, bukan Robusta. Jadi dimasukkan dalam kategori yang satu lagi. Nah, kita masuk di kategori ini. Di sini ada 15 negara yang ikut ya. Jadi pokoknya kopinya bukan Arabica, bukan Robusta. Kopi itu Mbak ada 200 lebih Mbak spesiesnya Mbak. Jadi bukan kayak suku ya. Ini ya, bahasa ya Bang? Iya, jadi banyak sekali. Tapi yang populer adalah Arabica dan Robusta. Nah, kalau kita mempelajari nomenklaturnya ya, itu seperti itu. Jenisnya itu 200 ya Bang? Oh itu nanti kita bahas setelah ini ya Bang? Banyak banyak lah ya. Banyak yang, tapi kan berjalan dengan waktu, kami kesana pun, akhirnya dengan PT Selera Indah Perdana, saya bilang, Pak saya nggak punya duit Pak. Gimana mau daftarnya? Mbak, tahu sendiri kalau pendaftaran luar negeri di Eropa mana ada yang pakai yang murah-murah. Nggak seperti daftar festival band zaman dulu Mbak. Ya, waktu kita pernah sama di penyiar ya, dulu sering ada penyiar band ya, festival band. Itu cuma 10.000, 50.000, bisa daftar kan? Udah daftar Mbak. Bisa itu, ikut. Kalau kita bikin 150.000 kan yang mau ikut. Jadi biaya pendaftarannya itu pakai kripto. Jadi satu sampel itu 9 juta Mbak. Wow. Pak saya nggak punya duit Pak, bayarnya sih Mbak, gimana bayarnya sih kan? Ya udah Bang, siapin aja bahan bakunya. Saya yang mensponsori bahan baku green bean kopinya. Kemudian ini kan dia festival di Spanyol ini itu sebenarnya adalah festival kontes kopi gelombang kelima. Jadi kopi ini ada apa namanya gelombang 1, 2, 3, 4, 2017 kami masuk baru gelombang ketiga. Jadi gelombang kedua ini kopi saset. Ya kan gelombang ketiga sudah mulai marak-marak lagi dengan Starbucks dan dengan konsep-konsep yang kopi kekiniannya. Gelombang keempat itu sudah mulai dengan kopi-kopi yang coffee shop small coffee shop, mini roastery namanya. Dia juga merosting secara home roastery atau roasting kecil-kecil. Nah di gelombang kelima sekarang ini hingga sampai sekarang ini itu adalah kalau gelombang 1 sampai ke 4 kita masih ekspor green bean bahan baku. Tapi di gelombang kelima kami sepakat dengan pemain kopi di internasional semuanya itu adalah kita itu tidak mengekspor lagi green bean. Tapi kita mengekspor adalah bahan olahan setengah jadi. Contohnya roast beef, ya, biji sangrai, itu yang diekspor atau hasil olahan. Nah,
Itu cara menilainya gimana, Bang? Nah, cara menilainya adalah standarisasi dunia. Karena kita ikut kontes internasional, otomatis ini kopi harus diproduksi dengan menggunakan mesin sangrai kopi yang standar internasional. Nah, kami nggak mampu, Pak. Kita punya duitnya. Gitu. Saat itu ya analogi begini, Mbak. Apa namanya? Mobil kabin dengan mobil yang mobil ya sebutnya nggak apa-apa lah ya kali ya, mobil Avanza dengan mobil Alphard. Mesinnya sama-sama mobil nggak? Ya, ini mobil, ini mobil. Ini murah, ini mahal. Lebih enak mana, Mbak? Yang mahal. Apa dong ya? Nah, sama juga dengan kopi. Jadi kopi yang kami ikutkan di Spanyol itu adalah kami bekerja sama dengan mitra kami di Jakarta karena dia punya mesin sangrai kopi yang standar internasional, harganya 1,4 M. Apa ya, Bang? Harga mesinnya. Okay. Hanya mesin sangrai kopi harganya 1,4 M. Bilang itu buatan Jerman. Dengan menghasilkan biji kopi sangrai, baru biji kopi Pak, belum bubuk. Kan itu? Iya. Dari bahan baku masuk ke mesin itu, karena mesinnya ya memang spesifikasinya udah diakui dunia. Jadi kita pakai mesin itu, kita kirim ke Spanyol. Nah, sampai di Spanyol dilombakan, dinilai oleh tim sana. Saya nggak ada tahu sama sekali. Kita juga kami sama Pak Atik juga hanya iseng-iseng kirim saja, terserah mereka mau seperti apa. Dan alhamdulillah tanggal 1 Oktobernya itu adalah Hari Kopi Internasional. Dan tanggal 2 Oktobernya itu kami dapat pengumumannya. Kami lihat di website mereka. Ini serius, Pak, sebenarnya. Itu udah pakai nama Kajol ya, Bang? Bukan. Oh. Liberica Kayu Utara. Oh, oke. Ya, jadi Kojal itu di belakang. Oh, iya. Yang kami angkat adalah si Liberica Kayu Utaranya. Mengikuti yang di Spanyol itu ininya ya? Iya, si Libericanya. Tapi yang pendaftarnya adalah saya dan si Selera Indah Perdana. Jadi saya sebagai pendamping pemilik kopi Liberica itu sendiri. Kolaborasi gitu? Kolaborasi. Kami kolaborasi. Jadi sponsornya dia lah, Mbak. Ya, karena pengusaha Jakarta kan. Nah, kemudian di sana keluarlah kopi ini sebagai juara 1 di kategori Alternativo, menggeser 15 negara. 15 negara. Dan mendapatkan penghargaan Best Alternative Coffee in the World. Nah, kopi alternatif terbaik di dunia. Wow, keren. Itu kami kaget, dan kita pun juga dari panitia yang di Spanyol kan kita nggak mungkin pergi ke sana, Pak, jauh ongkosnya. Dan teman saya juga pasti ya udahlah kita tunggu di sini aja. Nanti udah dikirim sama dia kok, ongkos sana lumayan mahal udah kan. Dan kami akhirnya di situ panitia penyelenggara dari World Coffee Challenge itu menghubungi duta besar ya di Paris, serah terimanya di Paris. Jadi mereka menyerahkan sertifikat dan piala itu ke duta besar kita yang di Paris. Itu kami live Zoom dengan Bupati Kayong Utara. Kemudian siapa waktu itu? Pak Citra Duani. Pak Citra Duani, saya, kepala desanya, kepala dinas dengan semua segala macam pada muncul di ruang di Kayong Utara itu, dan serah terima secara online. Dari panitia penyelenggara World Coffee Challenge, duta besar kita di Paris, dan juga bupati. Nah, langsung seperti itu, Pak. Di situ satu kebanggaan, bisa dibilang Kojal ini hanya UMKM kecil, Pak. Jadi kami, salah satu strategi dagang kami juga, setiap produk yang kami keluarkan dari tahun 2017 sampai sekarang ini, Kojal di belakang. Selalu yang naik itu ada. Karena yang digunakan ininya ya, Bang, bukan mereknya ya? Merek ya. Jadi lebih kepada produk nama daerahnya. Jadi kami mengangkat nama daerah yang selama ini nggak pernah diangkat. Katanya oleh-oleh kopi khas Kalimantan Barat. Merek ini. Tapi nggak dibilang dari mana kan. Nah, tapi itu tersebar sebenarnya? Tersebar, Mbak. Jadi yang kami kerjakan sekarang, mengedukasi akhirnya. Mengedukasi banyak pihak, pemain-pemain kopi besar juga di Kalimantan Barat, yang mungkin sebelumnya mengklaim itu mereka sebagai kopi khas Kalimantan Barat, akhirnya mereka teredukasi. Nah, padahal mereka nggak menggunakan kopi dari Kalimantan Barat, dari Sumatera, dari Jawa, Sulawesi. Karena mungkin kan nggak semua seperti Bang Iwan kan, meneliti dulu terkait apa. Ya, lebih kepada passion sih, Mbak ya. Kalau saya lebih ke passion karena kami
berpikiran itu adalah selalu butuh teman, selalu butuh masyarakat banyak ya untuk jadi kok kami nyasar di Kayong, oh ada rumah di sana. Nah, itu dan alhamdulillah nih mendapatkan seperti itu juga, dan kemarin juga Pak Cipidaya mencoba lelang kopi ini dilelang secara online, dan kopi ini berhasil tembus terjual 1 kilonya itu 8 juta. Di mana itu Bang? Di Jakarta. Oh. Secara online dan dapat ekor muri. Lelang kopi Liberika tertinggi termahal. Oke. Dan waktu itu Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono diberikan oleh-oleh nih sama Ketua DPRD Kayong. Oh, untuk oleh-oleh ya, di sana, dikasih 3 kilo. Lah, ini kan yang menang yang dapat ekor muri kemarin ya. Iya Pak, 8 juta kan? Iya Pak. Berarti 8 juta kalikan 3 kilo, saya harus bayar 24 juta ya. Tapi enggak, alhamdulillah petani kami, masyarakat kami di Kayong Utara, itu saya mengedukasi mereka, Bu, Pak, kita menang di Spanyol, kita dapat ekor muri, bukan berarti kita naik harganya tinggi-tinggi. Oke. Dampaknya itu apa Bang dari kemenangan itu untuk? Besar sekali dampaknya. Dan sampai sekarang pun kami tak terbendung, Mbak. Gitu. Pesanan maksudnya? Iya. Berarti kalau secara perekonomian di Kayong untuk khusus petani kopi ini dari cerita Bang Iwan tadi sampai diambil oleh Bang Iwan dari 2017 sampai sekarang 100% lebih dong, mungkin lebih kali ya? Lebih Mbak. Jadi gini, mereka itu sekarang di Kayong Utara semenjak tadi yang saya bilang semenjak kita menang di Spanyol itu sudah tidak pernah lagi nyetor ke Tengkulak. Oke. Tengkulak datang ya? memutus rantai pasok Tengkulak nih. Ya, padahal memang tujuan saya itu sih Mbak. Ya, karena kasihan kan kalau pada harus berhubungan berbisnis dengan Tengkulak ya. Dampaknya jauh ya Bang. Jauh ya. Tengkulak ngambil kopi kita, bawa ke Sambas, ya, itu menjadi kopi Sambas. Ya. Bawa ke Sarawak, jadi kopi Sarawak. Nah, tapi kalau dijual ke Kojal, tetap kopi Liberika Kayong Utara. Oh gitu. Nah, kami Kojal merasa tidak bisa bekerja sendiri. Saya pun melatih kelompok tani mengolah kopi bubuknya, supaya bisa bersaing dengan kopi-kopi yang sudah menguasai pasar di kecamatan. Nah, itu kan begini Mbak. Satu hari kita minum 3 gelas. Satu gelas itu 20 gram. Satu sendok makan yang menggunung tinggi ya. Berarti 60 gram. 60 gram kalikan 30 hari. 1,8 kilo. Satu orang. Anggaplah tambah lebih-lebih segala macam 2 kilo. 2 kilo satu orang. Sekarang 1 kilo harganya misalnya 100.000. Berarti 1 bulan 200.000. Oke. Satu desa, anggaplah ada berapa tuh? 500 kakak lah misalnya. Misalnya bapaknya aja yang ngopi. Tadi berapa Mbak? 200.000 ya? 200.000 kalikan 500. Berapa duitnya Mbak? Wah, banyak sekali itu. Nice. Nah, potensinya itu ya Bang? Nah, disitulah potensinya. Ngapain jual kopi jauh-jauh? Betul. Mendingan kita ambil pasar. UMKM saya hidupkan. Ya, UMKM saya hidupkan, saya ajarin mereka cangkai kopi, ikut pasar yang sudah ada. Kan kopi-kopi konvensional kan campur beras, campur jagung, apa segala macam. Ikutin. Sama. Harganya bersaing. Saya ajarin. Kami akhirnya eksperimen sampai dapat takaran yang pas, rasa yang enak di lidah, kita bisa bersaing dengan dia. Saya kuatkan dengan brand story sebenarnya. Nah, karena udah naik, udah menang, enak jualannya Mbak. Jadi sekarang kopi yang biasa 2 ton, 4 ton dijual ke Tengkulak, itu udah nggak ketemu lagi. Ya? Udah bagi di stop itu ya. Bagi dengan Kojal, bagi dengan UMKM di kampung. Dan sekarang bisa Mbak bayangkan sebuah iklim ekonomi yang positif, yang baik di desa itu, dan desa sekarang udah banyak mendapatkan penghargaan. Apa nama desanya Bang? Desa Podorukun. Desa? Podorukun. Oh, Podorukun. Ya, Kecamatan Seponti. Dan satu lagi yang membanggakan kami, meskipun dari sebuah desa yang ada di pinggiran ujung dari Kayong Utara, ternyata keberhasilan ini menjadi motor pembangunan di Kabupaten Kayong Utara. Mau minta APBN misalnya untuk pembangunan jalan ya Mbak ya, bisa bawa kopi ke kementerian. Jadi ini ada berbasis, di sini ada komoditi unggulan kopi di kampung ini. Dan infrastruktur
pembangunan program pemerintah Dari situ juga ya Bang. masuk semua, Mbak. Keren. Salah satu yang paling keren masuk ke Bank Indonesia. Oke. Susah loh Mbak, jujur masuk ke Bank Indonesia, mendapatkan manfaat dari Bank Indonesia. Yang pertama bukan hanya faktor keberuntungan, tapi juga kriteria lain, kurasinya itu yang cukup berat. Ya karena kami di kampung itu benar-benar bekerja dulu. Jadi kita ini kalau mungkin buat kawan-kawan yang ada yang mendengar ini ingin masuk ke BI itu bagaimana, jangan kosong, jangan baru memulai masuk ke BI, tapi bekerja dulu, berbuat dulu sudah terhadap ada produknya, hasil dan sebagainya baru masuk ke BI. Tawarkan ke tawarkan ke BI. Oke. Nah, Bang Iwan, ini sayang sekali ini waktu kita udah habis, ya. Tapi janji sama sahabat Insight kita akan bareng Bang Iwan lagi nanti dengan tema yang tadi tuh terlalu banyak yang belum dieksplor ya Bang. Banyak banget sih Mbak. Dari sisi perekonomiannya, dari petaninya, daerahnya, belum lagi produknya. Bisnis plan-nya apa segala macam itu semua ada semuanya. Datang lagi nanti ya Bang Iwan, ditunggu sama tim. Kalau perlu mungkin depannya kita bikin sebuah podcast yang bisa hitung-hitungan bisnis di kopi seperti apa sih UMKM itu. Nanti bisa sama Greg Bang. Iya Bang Iwan, di segmen terakhir mungkin bisa disampaikan apa untuk yang ingin Bang Iwan sampaikan tentunya ke sahabat Insight maupun ke manapun, silakan. Baik, sebenarnya yang ke sahabat Insight itu kita 3 pilar yang kami usahakan. Yang pertama kita jaga bisnis, kita jaga sumber daya manusianya, dan kita jaga sumber daya alam. Nah, ketiga pilar ini apabila bekerja secara terus-menerus, secara kontinu, kita jaga, kita tumbuhkan, kita kembangkan, insya Allah bisnis yang teman-teman akan jalankan akan barokah rahmatan lil alamin. Amin. Ya, itu aja Mbak ya. Oke, terima kasih. Salam Kopi Indonesia. Baik, terima kasih Bang Gusti Iwan Darmawan, founder Kopi Jago Jalanan Kojal. Sahabat Insight, nanti sesuai janjinya Bang Iwan, kita akan inikan lagi ya Bang ya podcastnya ya di tema yang berbeda tentunya. Terima kasih sahabat Insight, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.